Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kita berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita katakan semusim berlalu. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra, dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Kita naikkan suara kita di hadapan Tuhan. Amin. Namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita angkat tangan, kita katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi firman-Mu ya Bapa. Tuhan mengurapi hamba-Mu Bapa, yang menyampaikan pesan-pesan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang disampaikan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu hati dan konsentrasi pikiran kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami boleh tertuju hanya kepada firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, sangat senang dapat bertemu dengan saudara yang luar biasa dalam saluran khotbah pendeta ini. Salam sejahtera bagi kita semua, biarlah damai Kristus senantiasa mengalir memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Kejadian 39 ayat 2. Firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berhasil atau sukses, ada dua jenis definisi kesuksesan, yakni yang pertama definisi kesuksesan menurut pandangan dunia, yang kedua definisi kesuksesan menurut Alkitabiah. Saudara yang dikasihi Tuhan, definisi kesuksesan menurut pandangan dunia adalah berdasarkan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita kumpulkan, dan apa yang telah kita capai. Menurut standar dunia, kesuksesan itu diukur berdasarkan pada apa yang telah kita kumpulkan, saudara. Banyak orang di luar sana yang mencoba berusaha untuk menjadi sukses dengan usaha mereka sendiri. Mereka memiliki banyak kekayaan, memiliki berbagai gelar dan juga jabatan yang hebat. Kembali saya katakan bahwa dunia mengukur kesuksesan berdasarkan kekayaan yang kita miliki. Namun menurut pengalaman saya sebagai seorang konselor, saya menemukan mereka tidak bahagia, mereka merasa takut dan juga khawatir dalam hidup mereka. Faktanya, materi tidak dapat membuat kita bahagia dalam hidup kita, karena itu bersifat sementara, bagaikan asap yang dengan cepat menghilang dan seperti gelombang pasir yang bergerak di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memperoleh kesuksesan menurut pandangan Alkitab sehingga kita merasa berbahagia untuk selama-lamanya? Definisi kesuksesan menurut Alkitab adalah ketika kita telah memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kesuksesan menurut Alkitab bukan didasarkan pada apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita kumpulkan, dan apa yang telah kita capai, melainkan siapa yang kita miliki dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, tentu kita memiliki Yesus, amin. Yang artinya adalah kita sudah sukses, bukan berusaha untuk menjadi sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang pribadi yang ditulis dalam Alkitab yang pada awalnya tidak memiliki apapun, melainkan dia hanya memiliki Allah dalam hidupnya. Siapa dia, saudara? Yusuf. Yusuf adalah contoh pribadi yang sempurna untuk meneguhkan iman dan kehidupan kita. Sesungguhnya siapakah Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub. Dia memiliki saudara laki-laki. Namun saudaranya ini membenci dia, saudara. Kenapa? Ayahnya sangat mengasihinya lebih dari saudaranya, sehingga saudaranya melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak dan dibawa ke Mesir. Lalu Yusuf ditangkap dan dipenjara. Saudara, meskipun Yusuf di dalam penjara, perkenanan Tuhan selalu menyertai Yusuf. Saudara bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 21. Akhirnya
Yusuf menjadi penguasa dan sangat kaya di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sukses adalah keinginan Allah dalam kehidupan kita semuanya. Akan tetapi cara untuk mencapainya bukanlah dengan cara-cara duniawi yang menghalalkan dengan berbagai cara, melainkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Satu hal yang harus kita ketahui saudara, bahwa kita sudah sukses. Saudara sudah sukses. Kita semua sudah sukses, amin. Bukan berusaha untuk menjadi sukses. Walaupun faktanya saat ini kita masih bekerja keras untuk mencapai kesuksesan tersebut. Tetapi sekali lagi, berkatakanlah dan berperilakulah dengan iman bahwa kita adalah seorang yang benar-benar sukses. Sebagaimana Yusuf yang telah diuraikan di atas, tujuan Allah dalam kehidupan kita adalah melayani Dia. Jadi apapun profesi, apapun pekerjaan kita saudara, apakah kita sebagai mahasiswa, apakah kita sebagai dosen, apakah kita sebagai pengacara, apakah kita sebagai pengusaha, apakah kita sebagai pendeta atau ibu rumah tangga, apapun itu saudara, mari jadikanlah pekerjaan kita, jadikanlah profesi kita menjadi platform atau alat untuk melayani Tuhan, amin. Dengan demikian berkat Allah itu terus mengalir dalam kehidupan kita semuanya, karena Allah berkenan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan kita akan menjadi seorang yang sukses seperti Yusuf, amin saudara. Dengan demikian nama Allah semakin dipermuliakan, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang senantiasa baru melimpah dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang sudah sukses karena Tuhan yang memberikan rahmat-Nya senantiasa baru melimpah dalam kehidupan kami. Meskipun keberadaan kami saat ini ya Tuhan seperti ini Bapa, tapi kami percaya dengan iman kami perkatakan kami sudah sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, sebagaimana Yusuf tidak memiliki apa-apa, tapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dia mencapai keberhasilan demi keberhasilan, dan dia menjadi orang terpandang ya Bapa, karena Tuhan senantiasa ada dalam kehidupannya. Dan biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun saat ini keberadaan kami Tuhan, apapun saat ini yang kami alami, tapi kami percaya jika Tuhan ada bersama dengan kami dan kami tinggal di dalam Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu yang membuat kami Tuhan menjadi sukses ya Bapa. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka. Engkau memberkati suami, istri, anak, cucu, menantu, orang-orang bertalian darah dengan mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Kami berdoa buat mereka yang sakit, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat, mereka dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini mereka yang lemah, mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan
Kami berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini membutuhkan ya Tuhan pekerjaan. Bapa, kami memohon kepadamu, ulurkan tanganmu untuk menolong setiap kehidupan umat-umatmu ya Bapa, sehingga pintu-pintu anugerahmu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka boleh menerima pekerjaan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami tahu sekeliling kami Tuhan, keadaan yang terjadi saat ini Tuhan, sungguh ya Bapa, itu tidak mungkin bagi kami untuk mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Allah bersama dengan kami, ketika kami tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan yang membukakan pintu-pintu anugerahmu, sehingga mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati setiap umat-umatmu yang dalam studi mereka ya Bapa. Biarlah studi mereka ya Tuhan, Engkau yang memberkati, dan mereka boleh selesai tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mereka yang merindukan Tuhan anak hadir di tengah-tengah rumah tangga yang sudah mereka nantikan ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka, dan mereka boleh terima dengan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa ya Bapa, buat bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau mengampuni setiap kesalahan pelanggaran bangsa kami. Biarlah Tuhan pemulihan-Mu dinyatakan atas bangsa kami. Tuhan juga memberkati kota di mana kami berada. Tuhan yang memberkati damai sejahtera-Mu tercurah atas kota kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami, pemerintahan kota kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan atas mereka, sehingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka berdasarkan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh gereja-gereja-Mu, buat seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Kristus yang menyatukan seluruh gereja-gereja-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, untuk bergandengan tangan untuk memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi, dan membawa setiap jiwa-jiwa masuk dalam panggilan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, membentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap hari-hari kami menjadi hari-hari yang berkemenangan, karena Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kami, memegang tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.